Selamat pagi teman-teman. Sini kami melakukan presentasi yang berjudul melakukan pemotongan dan pembentukan seperti melakukan perbaikan panel bodi kendaraan, memahami teknik press body dan mempersiapkan metal dasar. Di sini kami melakukan kelompok 3 yang mengatakan saya sendiri Vijay Ferdi Aridinata Ervandi Renaldo Prasetyo. Yang pertama yaitu metode perbaikan bodi kendaraan. Sifat-sifat mekanis dari bahan. Sifat mekanis dari suatu bahan adalah kemampuannya dalam menahan suatu beban, baik beban statis atau beban dinamis. Kedua, beban statis adalah beban yang tetap, berat atau ringan dalam arah tertentu pada setiap saat. Termasuk beban statis adalah tarikan tekanan, lengkungan, puntiran, geseran, dan kombinasi di antara keduanya. Sedangkan beban dinamis adalah beban yang arahnya berubah-ubah menurut waktu. Di antaranya beban secara tiba-tiba atau mengejut, beban secara berubah-ubah, dan beban bergetar. Melakukan perbaikan panel bodi kendaraan. Pada zaman di era globalisasi, kendaraan berperan penting dalam mempercepat perjalanan serta pekerjaan. Padatnya mobilitas sering terjadi kerusakan dan kecelakaan pada kendaraan, terutama kerusakan pada panel bodi kendaraan. Pada saat berkendara memungkinkan kendaraan mengalami kerusakan akibat saling tabrak dan saling bersenggolan. Kondisi tersebut tentu akan menyebabkan kerusakan seperti baret atau penyok pada bodi kendaraan. Perbaikan bodi kendaraan bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Di antaranya, yang pertama, teknik menarik dengan vakum cut, yaitu apabila terjadi kerusakan plat bodi kendaraan akibat benturan yang menyebabkan mulurnya plat bodi namun tidak melebihi batas, elastisitas dapat diperbaiki dengan menggunakan vakum cut. Namun apabila pada plat bodi mengalami kerusakan melebihi batas elastisitasnya, misalnya plat bodi mengalami kerusakan bentuk sudut-sudut dan lain-lain, kemungkinan perbaikan dengan vakum cut sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Itu yang kedua, teknik menarik dengan batang penarik dan sliring. Ada dua cara. Pertama adalah dengan melubangi plat yang rusak tadi kemudian ditarik. Setelah itu baru lubang plat bodi tadi ditutup kembali. Yang kedua adalah dengan memasang pengait pada panel yang rusak, semisal ring, dengan menggunakan las setelah selesai dihaluskan kembali. Teknik yang ketiga, teknik perbaikan dengan alat hidrolik. Yang keempat, referensi panel dengan palu doli. Referensi panel dengan menggunakan palu doli ini mengandalkan ketelitian dan ketelatenan seseorang teknisis, karena dengan menggunakan referensi palu doli bila pekerjaan secara buru-buru hasil yang didapat tidak sempurna seperti menggunakan teknik referensi yang lain. Referensi panel dengan palu doli dibagi menjadi dua teknik dasar, yaitu teknik doli dan teknik follow up doli, yaitu pada teknik pemukulannya. Teknik on doli dipukul pada panel di mana bagian bawah panel yang terdapat dolinya, sedangkan untuk teknik follow up doli, teknik ini yang dipalu dengan menggunakan palu pada bagian yang di sekelilingi dari doli yang ditempatkan pada plat yang penyok. Selanjutnya, teknik pengikiran. Kikir digunakan untuk meratakan permukaan. Pada pekerjaan plat bodi kendaraan, penggunaan kikir untuk meratakan permukaan plat sering sekali digunakan. Sebagai contoh, plat yang mengalami kerusakan akibat tabrakan kadang meninggalkan sudut yang perlu diratakan dengan kikir. Selanjutnya, teknik hot searching. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sifat dari logam yang dipanaskan dan didinginkan. Logam yang dipanaskan akan memuai,
Sedangkan bila didinginkan akan mengkerut. Plat bodi yang melengkung atau penyok dipanaskan sampai warnanya memerah. Selanjutnya teknik pendembulan. Teknik ini merupakan cara yang ditempuh sebelum melakukan pengecatan pada bodi kendaraan yang baru saja diperbaiki. Dari beberapa teknik yang sudah disampaikan, kadang tidak bisa membuat penemukan plat bodi langsung terlihat baik. Setelah perbaikan, untuk menyempurnakan plat bodi agar sama dengan aslinya, maka digunakan dempul. Selanjutnya teknik pemotongan dan penggantian bodi. Dalam menentukan keputusan akan menggunakan metode mana, kita bisa mendasarkan pada memberikan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan atau menggantikan panel secara keseluruhan. Selanjutnya kemauan konsumen, kondisi mobil dan nilainya. Dan sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya dia akan dijelaskan oleh saudara Ferdi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saudara Pijay. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang memahami teknik press body. Seperti kita tahu, mesin press adalah mesin yang dirancang untuk menghasilkan lembaran metal dan juga untuk membengkokkan lembaran logam dengan sudut tertentu sesuai dengan kebutuhan. Mesin press terdiri dari 3 bagian utama, yaitu disebut frame, ram, dan bed. Sistem mekanis pada mesin akan menggerakkan ram, kemudian diteruskan ke press dies dan mendorong lembaran metal sehingga bisa membentuk dan memotong lembaran metal sesuai dengan fungsi press dies yang dipakai. Bisa kita lihat yaitu mesin press manual. Jenis mesin press manual ini mengandalkan tenaga manusia. Pada mesin ini terdapat setir yang bisa digerakkan oleh operator untuk menaikkan dan menurunkan piston. Putar setir searah jarum jam untuk menurunkan piston dan putar setir ke arah kiri untuk menaikkan piston. Kita bisa melihat dari gambar mesin press manual ini. Yaitu kita lanjut ke mesin press hidrolik. Mesin press hidrolik adalah mesin press yang bekerja berdasarkan teori hukum Pascal, yakni memanfaatkan tekanan yang diberikan pada cairan untuk menekan atau membentuk suatu cairan pelida. Komponen utama pada mesin ini adalah piston, silinder, pipa hidrolik, dan beberapa komponen pendukung lainnya. Bisa kita lihat dari mesin press hidrolik yang berbentuk persegi 4 ini. Ya, kita lanjut ke mesin press mekanikal. Mesin press mekanikal menggunakan sistem mekanikal dengan memakai flywheel, yaitu roda gerak yang digerakkan oleh elektromotor. Lantas diteruskan ke crankshaft dan kemudian menggerakkan sled naik turun. Sedangkan kontrol posisi pada gerakan sled memanfaatkan sistem clutch and brake dengan tenaga pneumatik. Nah, bisa kita lihat dari gambar pada slide ini, yaitu mesin press mechanical yang begitu besar memakai tenaga pneumatik ini. Kita lanjut untuk mempersiapkan metal dasar. Untuk mempersiapkan pekerjaan logam, maka kalian akan mengenal diantaranya adalah interpretasi gambar angka, peralatan untuk menandai benda kerja, memberi tanda pada plat logam. Nah, untuk melindungi metal dasar dari karat, panel yang baru ini sebelum dipasang karena lamanya pekerjaan yang lain, maka untuk mencegah karat perlu dilapisi dengan lapisan yang bercampur dengan asam fosforik dan lalonen. Minyak lalonen diperoleh dari wol biri-biri. Larutan ini hanya untuk mencegah karat sementara, terutama jika jangka waktu persiapan agak lama baru melakukan pengecatan. Jika fosforik dan lalonen tidak tersedia, maka panel dapat dilapisi dengan oli bekas. Selama persiapan, panel tersebut tidak akan berkarat. Akan tetapi, panel tersebut harus dibersihkan dengan dioksin sebelum di primer. Nah, sekian dari pembahasan kami bertiga ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi, karena kami masih baru memahami dan belajar. Sekian, terima kasih.